Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Kota Palopo dari program studi Ekonomi Syariah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai ekonomi makro, ekonomi mikro, serta ekonomi syariah. Baiklah, langsung saja. Materi pertamanya itu terkait dengan ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang membahas tentang ekonomi secara keseluruhan. Jadi ekonomi makro ini menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, adapun tujuan dari ekonomi makro itu sendiri terbagi atas beberapa. Yang pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga negara dapat meminimalisir pengangguran. Kemudian yang berikutnya yaitu produksi di dalam negeri yang tinggi dengan cara meningkatkan produktivitas dari masyarakat dari suatu negara tersebut. Kemudian tujuan berikutnya yaitu ekonomi yang stabil dengan cara menstabilkan harga barang dan menstabilkan lapangan pekerjaan. Kemudian tujuan berikutnya yaitu neraca pembayaran yang seimbang. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara pasti melakukan transaksi perdagangan. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal tersebut yaitu baik lalu lintas moneter, transaksi berjalan, kemudian neraca perdagangan. Nah, tujuan yang terakhir dari ekonomi makro yaitu pendapatan penduduk yang merata, yaitu dengan cara pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan manusia sehingga dapat terwujudnya kehidupan yang seimbang. Nah, adapun juga ruang lingkup dari ekonomi makro itu sendiri yang terbagi atas 3. Yang pertama itu penentuan setiap tingkat kegiatan perekonomian negara. Nah, hal ini terkait dengan memproduksi barang dan jasa. Nah, adapun hal-hal yang berkaitan dengan penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara diantaranya yaitu investasi, kemudian ekspor dan impor, kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Nah, ruang lingkup yang berikutnya yaitu kebijakan pemerintah. Nah, hal ini terkait dengan persoalan pengangguran dan inflasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah itu terbagi atas 2. Yang pertama itu kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah terkait jumlah uang yang beredar di suatu negara. Kemudian ada kebijakan fiskal yang adalah kebijakan pemerintah yang mengubah struktur dan jumlah pajak guna mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Dan ruang lingkup yang ketiga yaitu pengeluaran agregat atau pengeluaran yang menyeluruh sehingga dapat terjadinya pemerataan lapangan pekerjaan, kemudian dapat mengatasi inflasi. Selanjutnya, contoh-contoh penerapan dari ekonomi makro itu sendiri bisa kita lihat pada kemiskinan, kemudian pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, selanjutnya materi terkait ekonomi mikro. Nah, ekonomi mikro adalah ilmu
yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi. Jadi bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan serta berinteraksi di dalam pasar tertentu. Nah, adapun tujuan dari ekonomi mikro itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama, ekonomi yang pertama menganalisis mekanisme pasar. Nah, hal ini dilakukan dengan membentuk harga relatif terhadap produk barang dan jasa. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menganalisis kegagalan apa saja yang terjadi dalam pasar. Nah, kemudian ruang lingkup dari ekonomi mikro ini terbagi atas 3. Yang pertama itu interaksi di pasar barang. Nah, hal ini terkait dengan hubungan antara permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, perilaku penjual dan pembeli, di mana di sisi penjual tentu menginginkan keuntungan yang maksimum, dan di sisi pembeli juga mengharapkan kepuasan yang maksimum. Nah, ruang lingkup yang ketiga yaitu interaksi di pasar faktor produksi. Nah, di sisi pembeli memiliki faktor produksi dan juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan di sisi penjual memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor produksi dengan cara membelinya. Nah, dalam ekonomi mikro ini ada 3 teori. Nah, diantaranya yang pertama itu teori harga. Nah, dalam hal ini menganalisis hubungan antara permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua teori produksi. Nah, menganalisis bagaimana biaya produksi dan tingkat produksi. Kemudian yang terakhir teori distribusi, bagaimana menganalisis upah tenaga kerja, kemudian besarnya bunga yang harus dibayarkan pada pemilik modal, dan keuntungan yang diperoleh oleh produsen. Nah, contoh-contoh penerapan dari ekonomi mikro itu sendiri bisa kita lihat pada permintaan, kemudian penawaran, kemudian perilaku konsumen, kemudian pasar. Nah, sedikit tentang perbedaan ekonomi mikro konvensional dengan ekonomi mikro Islam. Jadi ekonomi mikro konvensional ini membahas tentang perilaku individu nyata yang terjadi dalam setiap unit ekonomi. Nah, perilaku yang dimaksud di sini yaitu dalam setiap unit ekonomi aturan dan norma-norma yang diberlakukan adalah sesuai dengan persepsi dari masing-masing. Tidak ada batasan-batasan. Nah, sedangkan pada ekonomi mikro Islam itu ada batasan-batasan syariah, yaitu dengan adanya larangan riba, kemudian kewajiban mengeluarkan zakat dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ekonomi syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ekonomi syariah itu sendiri, yaitu ekonomi syariah adalah penerapan dari konsep-konsep Al-Quran dan hadis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi. Nah, mungkin itu saja sedikit materi terkait ekonomi makro, ekonomi mikro, dan juga ekonomi syariah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.